Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kudasari. Saya adalah guru di SLB Negeri Kundur. SLB Negeri Kundur adalah satu-satunya sekolah luar biasa yang terletak di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sekolah saya terletak di wilayah pesisir yang dikelilingi oleh laut dan cukup jauh dari pusat perkotaan. Meskipun berada di daerah yang terbatas, semangat saya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak pernah surut. Setiap hari, saya berupaya menciptakan pembelajaran yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kemandirian, kepercayaan diri, dan rasa bangga dalam diri. Saya adalah seorang perantau yang memilih untuk mengabdikan diri di Pulau Kundur, sebuah pulau yang tenang dan dikelilingi laut dan indah. Sebagian besar masyarakat di Kundur bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Hidup sederhana dengan semangat gotong royong yang masih sangat kuat. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh kesederhanaan ini, saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Kundur. Salah satu tantangan besar yang saya hadapi sebagai guru di SLB ini adalah minimnya lapangan kerja yang dapat menampung anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Kundur ini. Secara geografis, wilayah Kundur terletak jauh dari pusat perkotaan dan dikelilingi oleh laut. Kondisi ini membuat akses menuju dunia industri dan lapangan kerja formal menjadi sangat terbatas. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua dan peserta didik saya. Karena setelah lulus sekolah, mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk melanjutkan kehidupan secara mandiri. Kondisi tersebut menjadi dorongan bagi saya untuk mencari solusi melalui pembelajaran keterampilan berbasis potensi lokal agar peserta didik tetap memiliki bekal hidup yang bermanfaat dan relevan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah alam seperti batok kelapa menjadi produk kerajinan yang bernilai guna dan ekonomi. Tentunya saja dimulai kegiatan ini dari mencari batok kelapa yang berserakan di lingkungan sekolah. Tantangan lainnya adalah kemampuan saya dalam mengoperasikan alat pertukangan yang akan digunakan untuk membuat gantungan kunci ini sangat minim sekali. Atau bisa dikatakan saya tidak bisa sama sekali. Selain itu, komunikasi antara guru dan peserta didik juga menjadi tantangan tersendiri karena harus menggunakan bahasa isyarat dan visualisasi langkah kerja yang jelas agar mudah dipahami dan mengurangi kecelakaan kerja saat pembelajaran. Batok kelapa yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan dan dibuang kulit kasarnya menggunakan alat gerinda dengan pengawasan ketat dari guru untuk menjaga keselamatan siswa. Selanjutnya, siswa dilibatkan dalam proses pemotongan batok kelapa sesuai pola yang telah dilukis sebelumnya. Tahap ini melatih ketelitian dan koordinasi tangan mata siswa. Setelah itu, dilakukan proses pembolongan untuk tempat gantungan kunci. Kemudian dilanjutkan dengan pengecatan dan pengeringan agar hasil karya tampak lebih menarik dan tahan lama. Tahap akhir dari proses pengemasan adalah packaging dan pemasaran hasil karya siswa. Beberapa gantungan kunci dipajang di ruang keterampilan sekolah dan diperkenalkan kepada masyarakat sekitar saat kegiatan sekolah atau pameran lokal. Kegiatan ini menghasilkan produk yang bernilai guna, tetapi juga membangkitkan rasa bangga siswa terhadap hasil karyanya sendiri.
Ini merupakan lulusan dari guru penggerak di angkatan 9. Jadi Ibu Bunda saya ini sangat luar biasa memberikan kontribusinya di SLB Negeri Kudus ini. Dan tidak hanya itu saja, Ibu Winda Kudasari ini juga merupakan guru keterampilan. Dia memberikan keterampilan dan banyak kegiatan keterampilan diberikan kepada anak-anak. Perubahan positif yang dilakukan Ibu Winda Kudasari SPD ini sangat luar biasa. Dia memberikan kontribusinya di mana beliau mengajarkan keterampilan, inilah salah satu hasilnya. Dan ini juga sudah diproduksi beberapa banyak dan juga sudah dilakukan penjualan pada saat kita HUT RI ke-80 pada saat pawai. Layak disebut sebagai GTK dedikatif. Kenapa? Karena beliau ini betul-betul mendedikasikan dirinya bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik kepada seluruh siswa-siswi yang ada di SLB Negeri Kudur ini, dan juga beliau bagaimana memberikan pembelajaran bukan hanya kepada keterampilan, tapi dia juga menuntun anak-anak kepada bagaimana etika yang baik. Dan juga Ibu Winda Kudasari ini sebelumnya mengajar di SLB swasta Kartini. Beliau itu selalu berbagi ilmu dan idenya, khususnya dalam menangani anak ABK. Contohnya, sewaktu saya ada masalah dalam menghadapi salah satu anak berkebutuhan khusus, Bu Winda lah yang membantu saya memberikan ide atau metode dan model pembelajaran untuk anak tersebut. Sosok seorang Bu Winda itu ialah ketulusan hatinya dalam mendidik anak ABK. Selama saya mengenal beliau, Bu Winda itu memiliki kepribadian yang sabar, kreatif. Tentunya Bu Winda ini layak disebut sebagai guru yang berdedikasi. Beliau sudah meluangkan waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk meningkatkan mutu dan keberhasilannya dalam menangani anak ABK. Selain itu juga beliau sudah menciptakan kegiatan belajar yang bervariasi. Saya, Ibu Winda ini adalah sosok seorang guru yang aktif, guru yang kreatif. Menurut saya hal yang layak bagi Bu Winda disebut sebagai guru yang berdedikasi itu adalah Bu Winda ini memiliki komitmen yang luar biasa dalam mendidik, membimbing dan membentuk karakter para murid-muridnya, memajukan dan mensejahterakan murid-muridnya. Maksudnya mensejahterakan ini adalah Bu Winda sering menumpahkan inovasi-inovasinya dalam pembelajaran yang memfokuskan pada keterampilan anak dengan tujuan semoga nantinya ketika anak lulus dari sekolah ini, anak-anak ini memiliki keterampilan yang dapat digunakan mereka di kehidupan sosialnya nanti. Nilai yang paling berkesan bagi saya dari Bu Winda yang bisa saya ambil adalah semangat Bu Winda dalam mengajar anak-anak, keikhlasannya dalam mengajar anak-anak, kemudian kreativitasnya. Ya, menurut saya keseharian dari Bu Winda dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah itu ya sangat baik. Dalam proses belajar mengajar beliau sangat profesional. Ini bukan hanya tentang melestarikan kegiatan, tetapi tentang menumbuhkan semangat perubahan bahwa dari tangan-tangan kecil yang penuh ketulusan, lahirlah karya besar yang membawa harapan. Dari proses ini, saya belajar bahwa pembelajaran yang bermakna tidak selalu datang dari buku pelajaran, tetapi dari pengalaman nyata yang mengajarkan arti menghargai, berkreasi, dan memberi manfaat. Setiap anak istimewa memiliki cahaya yang luar biasa, hanya perlu diberikan ruang dan kepercayaan untuk bersinar. Dedikasi bukan tentang berapa lama kita mengabdi, tetapi seberapa besar hati yang kita berikan dalam setiap langkah. Terima kasih telah menjadi cahaya bagi anak-anak dan sekolah ini. Semoga semangat dan ketulusan kita terus menginspirasi dunia pendidikan.